Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, saya akan memulai parenting education yang berjudul kekerasan terhadap anak. Mungkin sebelumnya ibu-ibu sudah pernah mendengar atau membaca. Di sini kita belajar bersama, nggih. Kita refresh ilmu kita. Baik, kita mulai saja. Nah, baik. Konten atau isi dari materi yang akan saya sampaikan meliputi yang pertama hakikat kekerasan, yang kedua kekerasan terhadap anak, yang ketiga bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, yang keempat faktor-faktor kekerasan terhadap anak, yang kelima dampak kekerasan terhadap anak. Baik, yang pertama definisi kekerasan. Kekerasan yang berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kemudian, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat diartikan sebuah kejahatan. Yang kedua, kekerasan terhadap anak. Definisinya kita mulai dari definisi anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014. Pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Definisi kekerasan terhadap anak itu sendiri yaitu perbuatan terhadap anak yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Yang ketiga, macam-macam kekerasan terhadap anak. Ada 4 macam ya ibu-ibu. Ada yang pertama, kekerasan anak secara fisik, yaitu seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau bahkan sampai kematian pada anak. Yang kedua, kekerasan anak secara psikis, misalnya penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, atau film pornografi pada anak. Yang ketiga, kekerasan anak secara seksual, yaitu perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar atau lebih dewasa, bisa melalui kata, sentuhan, gambar visual, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa. Ini bisa terjadi di keluarga sendiri, disebut dengan incest, ada perkosaan, kemudian ada eksploitasi seksual, yaitu yang misalnya anak diperjualbelikan. Yang keempat, faktor-faktor kekerasan terhadap anak. Ada 2 faktor, internal dan eksternal. Yang faktor internal yaitu pada diri anak dan dari keluarga atau orang tua. Yang dari diri anak, terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi atau tingkah laku anak, seperti menderita gangguan perkembangan, ketergantungan pada lingkungan, anak mengalami cacat tubuh, anak mengalami retardasi mental, anak mempunyai gangguan tingkah laku atau perilaku yang menyimpang. Kemudian dari faktor orang tua atau keluarga terhadap terjadinya kekerasan pada anak, seperti kasus-kasus misalnya orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar, mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga dengan tanpa masalah. Kemudian orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, dimungkinkan karena faktor stres.
Yang keempat, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak. Yang kelima, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil. Kemudian pada faktor eksternal dari kondisi lingkungan dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungan tempat tinggal. Yang kedua ada media massa. Media massa merupakan alat yang sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Media massa telah menjadi bagian hidup dari manusia dan dapat mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Media cetak banyak meliputi berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pun pembunuhan. Sementara media elektronik seperti radio, televisi, video, film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampakkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan, bahkan pembunuhan. Pada hakikatnya, media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negatif. Yang selanjutnya, faktor budaya. Budaya yang masih menganut bahwa praktik-praktik dengan pemikiran status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua, maka anak harus dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah. Nah, yang terakhir, dampak kekerasan terhadap anak. Yang pertama, dampak kekerasan fisik. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari kekerasan yang dialami seorang anak, di mana dampak yang dirasakan oleh seorang anak bisa berupa rasa sakit secara fisik, yaitu luka-luka, benjolan di tubuhnya, memar, dan dapat berdampak anak menjadi malu bertemu dengan orang lain. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dari segi psikis. Yang kedua, pada saat berada di rumah, pelontaran kata-kata kasar yang dilakukan di lingkup keluarganya juga sering dialami oleh anak. Kekerasan yang biasanya diterima anak dalam bentuk verbal, baik kata-kata kasar, kata-kata yang menuduh anak, pun kata-kata menghina anak. Dampak yang dapat terjadi yaitu anak yang menarik diri dari lingkungan rumah tangganya. Kata-kata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kekerasan emosional yang dilakukan pada anak, akan semakin tinggi resiko kecenderungan kenakalan remaja pada anak tersebut. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dari segi kekerasan sosial. Orang tua dan anak tersebut mengalami berbagai macam masalah baik secara internal maupun eksternal, sehingga anak dalam keluarganya terlantar. Dampak yang dirasakan anak akibat penelantaran yang dilakukan orang tua, baik penelantaran dengan tidak memberikan biaya untuk anak, kurangnya perhatian dari orang tua. Dampak lain atas penelantaran sosial anak yaitu anak harus mengerjakan tugas yang biasanya dikerjakan ayahnya. Pendidikan yang bermasalah. Kemudian dampak kekerasan seksual pada anak. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Alhamdulillah, parenting education kita sudah selesai. Jika ada pertanyaan atau diskusi bisa melalui grup atau WA pribadi. Saya Diah Mulyawati mengucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.